dan tahun ini tuh pas lah ya 22 tahun. Eh, ya untuk memperingati itu kita ada buat beberapa event kayak pameran gitu. Dari mama kami bilang, ayo anakmu arsitek bukan? Iya anakku juga, ya kan anaknya jumpain deh gitu. Seharusnya bisa jadi referensi buat banyak orang nantinya untuk membakar semangat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protos hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini pada Protos hari ini kita mengundang dua narasumber. Di sini ada Mas Ramadhani Dwipayana dan juga Mas Simon Gani dari Simon Doni Studio Medan. Dan di sini kita akan membahas mengenai 2+2. Apa sih ini 2+2? 2 dekade, 2 individu, dan 22 tahun. Apa itu artinya? Kita nanti akan langsung berdiskusi dengan beliau. Dan kita langsung saja menyapa dua narasumber kita yang sudah hadir di saat ini. Yaitu ada Mas Doni Dwipayana. Selamat siang Mas Doni. Iya, bisa. Siang Mas. Dan di sini juga sudah ada Mas Simon. Selamat siang Mas Simon. Siang Mbak. Siang. Wah, terima kasih Mas Doni dan juga Mas Simon sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang nih mengenai 2+2. Nah, mungkin boleh sambil dijelaskan mungkin dengan Mas Doni. Ada apa sih ini dengan 2+2? Silakan Mas Doni, boleh diceritakan. Ya, terima kasih Kak Pro. 2+2 ini sebenarnya adalah event dalam rangka menyambut 22 tahun studio kami. Jadi kami berdiri di tahun 2004 dan tahun ini tuh pas lah ya 22 tahun. Ya untuk memperingati itu kita ada buat beberapa event kayak pameran gitu, ada talk show, ada tour project. Jadi awalnya sih pengennya sederhana gitu. tapi besar-besaran nih kayaknya ya. Ya pikir kemarin gimana ya kalau kita sekalian aja ya buat sedikit lebih genggam gempita gitu. Ya akhirnya emang inilah agak repot juga sekarang. Itu sih 2+2 itu gitu. Jadi dua individu, 2 dekade. 2 dekade. Nah, sedikit flashback nih Mas Doni. Mungkin Mas Simon juga nanti boleh menambahkan. Awal mulanya, akhirnya bersatu nih dari Mas Doni dan Mas Simon kerjasama membuat Simon Doni Studio. Awalnya apakah ada komitmen tersendiri? Yuk kita bangun, yuk kita buat konsultan sendiri, atau seperti apa nih Mas awalnya? Silakan mungkin Mas Simon. Awalnya sih kami dan Doni kan dulu jumpanya itu justru bukan jumpa dengan sendirinya ya. Orang tua kami dulu kerja di tempat kerja yang sama. Mama kami sebenarnya. Dan ibunya Doni dan ibu aku kerja di rumah sakit Pirngadi. Jadi karena pas saat itu aku baru balik dari Bali dan baru balik kenalan gitu kan. Jadi mama kami bilang, ayo anakmu arsitek bukan? Iya anakku juga, ya kan anaknya jumpain deh gitu. Wah. Agak-agak rempong gitu. Jadi iseng-iseng jumpa pas ada event ya Don kalau salah ya. Ada forum arsitek Medan kalau nggak salah. Jadi ada teman kami presentasi proyek mereka baru selesai. Jadi aku diajak Doni, yuk kita nonton yuk gitu. Dan jumpa komunitas teman-teman di Medan, teman arsitek. Nah pas jumpa itu cuma selesai hello, ngobrol-ngobrol. Baru gak lama kemudian ada proyek kecil ya Don ya kalau nggak salah. Ya aku ajak Doni, yuk kita kerjain bareng yuk. Proyek perumahan rumah tipe apa ya? Pertama apa ya? Buat toko coklat. Oh iya betul. Ada toko retail kecil gitu di mall. Pas itu Sam Plaza baru buka di Medan. Jadi ada temen nih yang mau buka toko retail coklat. 2,5 kali 4 gitu deh. Ya toko kecil banget. Gitu berarti ya di tenan gitu. Oke. Betul.
Mereka aku juga kenal Doni, aku coba ya kita jalan bareng yuk gitu. Nantinya lanjut terus gitu. Belum selesai satu itu ada bikin rumah contoh lagi. Dan lanjut terus sampai sekarang. Syukur-syukur masih ada terus. Jadi dari Tapi ini ada presentasinya ya, bisa diobrolin di situ. Boleh silakan. Lanjut aja. Boleh silakan. Oh, kita situ ya, kita share ini aja ya, share screen ya. Iya, share screen boleh, silakan Mas Don. Ya, jadi awalnya tadi ya sudah disampaikan oleh Simon, ya kami dari dua individu yang berbeda, sama sekali berbeda ya. Kita punya latar belakang yang sama sekali nggak nyambung sebenarnya. Ya ini 1+1 ya kalau kita bilang begitu. Seperti tadi cerita Simon juga, kami itu dikenalkan oleh kedua mama kami, dijodohin lah ya. Dijodohin, ya syukurnya masih berlanjut sampai sekarang. Dan proyek kami pun yang pertama itu dari teman ya. Yang setelah itu kita ada juga papanya Simon mempromosikan dari warkop sih sebenarnya, dari bapak-bapak di warkop gitu. Ternyata tuh pengaruhnya besar juga gitu ya. Karena ya kami bukan latar belakang yang gimana gitu ya. Jadi akan sulit juga buat itu bisa mengakses misalnya klien-klien potensial gitu. Ya setelah itu akhirnya ya dua anak muda ini lah. Ini waktu kita foto tahun berapa lupa. Saya masih muda ya waktu itu Mas. Masih lajang ini kayaknya fotonya. Waktu itu kita masih bujangan. Coba ini ya. Dia dulunya kita juga nothing tulus gitu bergabung. Memang ya kalau kita lihat pada era-era kami itu pada awal-awal ini ya, itu kan eranya banyak biro tuh yang partneran. Kita bisa lihat ada atelier 6, ada tim 4, kalau ada banyak kan yang partneran begitu gitu. Terus betul. Jarang sekali yang sendirian gitu, yang terlihat ya. Nah kalau di luar negeri juga rata-rata partneran kan, Herzog Muron, Oma juga partneran, terus ada Morphosis, Boha juga partneran. Jadi itu mungkin membuat ada influence juga ke kami itu berpartner gitu. Nah memang sepertinya kalau era sekarang tuh agak berbeda gitu ya, agak berbeda. Nah ini lokasi kantor pertama kami, nah di rumahnya Simon di lantai 3. Ya memang gambar sebelah kanan tuh AI ya, tapi dia dari foto asli rumah. Suasananya seperti inilah. Ini udah mungkin bisa dibilang 90% mirip komputernya begitu, gitulah suasana kan. Oh ya, aku tambahin Don. Dulu tuh lantai 1 itu ada apotek. Rumahku dulu masih buka apotek. Ini foto terbaru. Tahun 2000 awal tuh bapakku buka apotek. Maka kami di lantai 3. Karena lantai 1 tuh buka apotek gitu. Nah, apoteknya sudah tutup sekarang, nggak buka lagi. Ini foto terbaru. Ya lanjut Mas. Sorry. Nah, setelah itu ya kita buat bingung juga cari nama ya. Namanya apa ya? Ya zaman dulu juga sama. Cari nama apa, nggak ada inspirasi, nggak ada apa. Dan kalau di mungkin di kota Medan dahulu itu kalau kita pakai bukan nama sendiri itu orang nggak susah kenal sama kita gitu. Ya karena kebanyakan proyek kami kan swasta ya, jadi tidak pernah bersinggungan sama BUMN, pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang besar gitu. Nah tadinya kita ada khawatir juga ya kalau buat ini nanti proyeknya ada nggak ya gitu-gitu. Nah memang ya syukurnya setelah membuat badan hukum malah proyek-proyek dari perusahaan-perusahaan itu jadi makin nambah gitu ya. Nah ini Mas, ya maaf bisa potong nih Mas. Kan ini dari awal nih berdua gitu ngerjain satu proyek.
Susah nggak sih Mas nyatuin pandangan atau desain dari dua kepala yang berbeda jadi satu desain utuh gitu, jadi satu desain yang sesuai gitu? Hmm, Atau ada sering bentrok desainnya kah? nggak terlalu lah sih sebenarnya. Jadi kita awal tuh kan ada beberapa project yang memang benar-benar dari bareng gitu, atau tapi memang ya kita kalau ketemu klien selalu bareng, selalu. Berdua dulu. Oke, selalu berdua. Berdua ya. Nah, setelah itu kami akan memutuskan siapa yang akan memegang project ini gitu. Jadi kalau project ini dipegang sama ini ya kita nanti yang lainnya akan memberikan masukan atau apa gitu lah. Dan ketika ada masalah atau apa ya itu sering ini awal-awal sih memang kita banyak ngobrol gitu ya, maksudnya bahas satu-satu sama-sama, tapi kan seiring waktu juga jadi makin makin makan waktu ya. Ya tapi dulu gini sih, dulu itu kan handphone itu belum mengganggu sekarang ya, maksudnya. Sekarang semua baik WA atau apa gitu. Jadi nggak sefleksibilitas itu gitu. Jadi kita tetap harus ketemu di kantor misalnya atau ini itu jadi membuat kita tuh terpaksa harus ketemu sebenarnya, makanya gitu. Ya, dulu awalnya malah kita selalu bahas bareng Don ya. Kan dulu proyek masih belum terlalu banyak nih. Proyek itu udah hitungan satu tangan kayaknya. Nggak sampai 5 gitu dulu kan. Jadi ya kita kerjain bareng terus. Kita diskusi tadi ide. Malah kami merasa tuh cuman dulu itu kan punya dua kepala tuh malah lebih untung kayaknya. Lebih banyak alternatif atau usulan yang muncul bisa bahas bareng. Kalau kita ambil mana yang paling tepat untuk proyek ini. Malah justru brainstormingnya bareng-bareng gitu ya Mas. Berarti nggak ada yang mempertahankan, biasanya kan ada idealisme sendiri-sendiri nih gitu kan, atau karakteristik individunya yang pengen ditampilin gitu. Ini enggak ya, kita disatukan semua jadi satu. Ya kita pasti akan ada yang lebih unggul sebenarnya kan dari banyak ide. Jadi kita pilih mana yang paling cocok deh untuk proyek ini berdasarkan input dari owner dan input dari lokasi proyeknya, kebutuhan proyek sendiri gitu. Akan ada nih titik temu yang paling ideal. Oke. Siap. Silakan dilanjutkan Mas Doni. Ya, ini salah satu proyek awal juga. Tapi yang sebelah kiri sudah berganti fungsi, berganti bentuk. Tapi bangunannya secara struktural masih ada gitu. Terus yang sebelah sekolah. Ya itu sekolah Tabletop ya, playgroup. Yang sebelah kanan itu rumahnya sampai sekarang masih begini. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Nggak banyak berubah, sangat nggak banyak berubah gitu. Jadi kita datang lagi juga ya masih gitu rumahnya. Dekat kantor kebetulan, rumah ini dekat sekali dengan kantor, paling cuma nggak sampai 1 kilo. Nah ya tentunya kan berkembang cukup. Ini dari proyek-proyek kecil, tadi ya dari toko coklat kecil cuma 3,5 kali 4 itu ingat sih kita segitu, ya menjadi proyek-proyek yang skalanya jadi lebih besar, jadi kompleks, yang kami sadari, maksudnya kita juga nggak pernah punya ini ya, kami tuh nyaris nggak pernah punya planning gitu, maksudnya kita targetnya tahun depan harus begini, tahun depan tuh harus begitu gitu. Hampir nggak pernah kami berpikir begitu gitu. Jadi dulu nggak berani dulu. Jadi ngalir aja gitu ya Mas. Sangat nggak berani malah, karena kita hampir 10 tahun pertama itu survival mode terus gitu. Dalam kondisi yang tidak baik ya, maksudnya Medan itu belum menghargai seorang arsitek loh. Mungkin ya baru kerasa itu 10 tahun terakhir inilah kerasa Medan tuh mulai ada perubahan. Tapi kalau yang dulu-dulu tuh sangat berat buat kami yang berada di luar pusaran Jawa dan Bali, itu tuh sangat berat sebenarnya. Ya sesuai dengan perkembangan itu, ya salah satu yang membuka jalan adalah kami menang yang sebelah kiri ya, itu menang
Future Art ya, Future Art Ya. 2011, ada Ziza juga, Ziza ada belum? Udah ada. Apa 2011 kita kayak itu kalau tidak salah pemenang dari Indonesia Future Art profesional yang pertama nomor Nice. juara satu. Betul. Jadi Putra prize waktu itu, Mas. ya sebelumnya itu tidak ada pemenangnya dari Indonesia. Nah kami kebetulan ya nggak percaya juga sih kok bisa menang gitu. Itu tuh bener-bener nggak percaya gitu ya, apa kok bisa menang gitu. Tapi itu salah satu ini ya membuka jalan lah, membuka jalan buat kami, dan hadiahnya juga cukup lumayan ya pada saat itu gitu. US dollar ya. Yang kedua kita inilah menang IAI Award gitu 2018 ya, ya 2018 ya? Ya, 18 ya betul. 2018 ya sampai sekarang juga belum ada arsitek di luar Pulau Jawa dan Bali yang menang IAI Award. Dari dulu ya sampai sekarang ya kebetulan cuma kami. Ya sangat disayangkan sebenarnya ya kalau hanya cuma kami gitu yang bisa menang, berarti kan ada ketidakmerasaan apa ya namanya ya kualitas desain atau kualitas arsitektur yang ada di luar itu gitu Di daerah. daerah, dan itu sebenarnya tantangan terbesarnya gitu di situ, bagaimana daerah ini bisa mensejajarkan diri lah dengan secara nasional. Ya tentunya ini salah satu indikator aja ya, bukan satu indikator gitu. Jadi bisa aja banyak indikator lain gitu. Apalagi di era sosial media sekarang tentunya banyak indikator lain. Nggak tahu juga. nggak kebayang. Makanya tadi kan dari awal kami itu semengalir itulah gitu. Mungkin gara-gara itu juga bisa dibilang kami itu perkembangannya lambat ya. Artinya kalau dibandingkan misalnya yang di Jakarta kayak Abodai lah misalnya ya, mereka 20 tahun gitu kan, pencapaiannya udah seperti apa, dan banyak yang di bawah kami kan pencapaiannya jadi jauh lebih baik gitu ya. Tadi dari cerita sampai situ ya, akhirnya tadinya kami itu mau buat acara itu di 20 tahun. Terus udahlah lewat gitu ya. Kayak 21 nggak enak nih angkanya 21 gitu. Ya udahlah buat 22 aja gitu kan. Nah itu ini juga hampir kelewatan. Maksudnya kalau nggak diingetin sama tim juga, Bang gitu kayak mana nih? Kapan kita mau mulai serius mikirin ini gitu. Kami udah nyaris nggak kepikiran lagi sebenarnya. Karena pikir aduh ngapain capek-capek gitu ya buatin ini. Nah awalnya mereka malah pengen udahlah kita buatnya pameran di kantor gitu ya. Cuma kami merasa kita udah keluar biaya dan yang lain-lain untuk buat pameran yang lihat cuman teman-teman arsitek ya, untuk apa juga ya, kenapa nggak sekalian kita buatnya tuh di tempat publik gitu, dan sambilan juga ya kita punya banyak beberapa teman-teman kenalan di ini, kita undang juga gitu ya untuk sharing di acara kami gitu ya. Contohnya kayak talk show ini undang 2 biro yang berpartner juga, jadi kami buat berpartner tapi bukan suami istri ya, kayak kami lah gitu ya. Dan masing-masing ini kan yang kami tahu mereka ini tidak pernah kayaknya tampil barengan di satu event atau satu panggung gitu tuh. Gitu ya. Betul. Apalagi Abodai itu nggak pernah, setahu saya itu mereka itu mau tampil berdua gitu. Ini memang ya maksudnya ini kejadian dan peristiwa langka juga sih sebenarnya. Dua-dua mau datang dan sharing gitu. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman di Medan mungkin nggak begitu tahu seberapa susahnya mengundang mereka ini.
untuk mau hadir sibuk semuanya. berbarengan. Ya, berbarengan ya satu-satu itu Iya, betul. berbarengan tuh susahnya minta ampun sebenarnya. Ya termasuk juga arsitek tropis itu banyak yang nggak tahu bahwa mereka tuh berdua. Kita dari dua etnis yang berbeda kan. Ini tuh di Medan nggak ada sih yang seperti ini pas Meran. Jadi biasanya cenderung satu etnis gitu. Nah kami mungkin satu-satunya yang partnerannya itu beda etnis, dan mungkin ini juga salah satu kuncinya juga bahwa dengan berbeda ini kita jadi punya punya pasar yang lebih lebar. Nah, karena di Medan ini tuh jadi sesuatu yang kita itu sesuatu yang apa sebutnya namanya, tidak tertulis atau tidak inilah ya. Iya. Sesama etnis tuh biasa seringnya lebih nyamannya sama etnis tertentu gitu. Kadang-kadang masih gitu. Terutama orang-orang tua itu kan kadang mereka nyamannya sama tertentu. Anak muda sekarang lebih fleksibel, tapi zaman kami mulai dulu lebih terkotak-kotak emang zaman dulu. Ya, atau minimal bapaknya punya uang, jadi anaknya juga bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah itu acara selanjutnya ya ini talk show tanggal 15. Oke. Nah tanggal 16-nya itu talk show di Clapham ya, kita rencana buatnya di Clapham, kapasitas sekitar 200 orang. Itu tempat juga menurut saya cukup bagus ya, karena punya akustik yang sangat bagus, punya tempat yang sangat layak sih sebenarnya untuk dijadikan ini conference gitu malah. Ada gedung konser itu. Iya, mini bisa konser. kayak konser gitu. Karena punya sangat bagus lah. Yang kedua kami ngadain tour project. Jadi untuk project ini project tour ya. Jadi itu tadinya sih mau buat 3 rumah, ternyata dihitung-hitung tidak cukup waktunya, terlalu mepet. Takutnya terburu-buru ya, susah untuk mengatur flow-nya. Ya ini kita cuma batasin untuk 50 orang. Karena kalau lebih dari itu kayaknya rumahnya bisa terlalu crowd ya gitu. Betul. Ini 2 rumah ya. Kenapa kami pilih rumah ya? Karena rumah ini nggak akan bisa diakses kalau tidak dibuat event gitu kan. Apalagi ada rumahnya Mak Betty gitu, itu Arif Muhammad, sengaja kami tampangkan lah fotonya, ini kayak meet and greet. Dia sendiri tuh nggak pernah membuat video tentang rumahnya, nggak jadi malah nggak itu. Padahal kemarin tuh kayak Andre Taulani mau ke sana, dia nggak kasih, si boy mau datang katanya, aduh nggak lah gitu, kosa. Jadi dia nggak seterbuka itu. Kami bilang kami mau buat acara ini tuh ya syukurnya dia sangat terbuka ya gitu, mau untuk open house gitu ya. Kami ceritain lah konsepnya bahwa nanti masuknya itu bergantian per 10 orang, jadi tidak bisa langsung masuk sekalian rame-rame, supaya lebih gampang diawasi, lebih gampang ini. Bahkan yang rumah yang pertama itu di atas itu ngasih semua ruangan dimasukin, sampai kamar tidur utama, kamar mandi semua dikasih. Ayo silakan aja masuk gitu. Masalahnya kami yang khawatir gitu. Iya, susah jaganya. Terlalu terekspos soal privasinya ya berarti. Iya. Oke. Berarti ini dua-duanya berarti project dari rumahnya Mbak Betty dua-duanya berarti ya Mas Dani ya? Nah, satu rumah Mbak Betty ya gitu Pak, yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu namanya rumah Pak Citra dan Ferry. Oke, baik. Oke. Berarti nanti jadi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan, jadi mungkin informasi, jadi nanti 2+2 untuk merayakan 22 tahunnya Simondoni Studio. Jadi akan ada rangkaian acara, nggak hanya talk show dan juga project tour, tapi nanti juga ada pameran juga ya Mas Doni ya yang di fasadnya. Betul. Berarti kalau untuk rangkaiannya sendiri, selain ada pameran, talk show, project tour, berarti semua teman-teman
itu terbuka untuk umum kah atau memang dikhususkan untuk teman-teman di dunia arsitektural saja, Mas? Kalau pameran umum, Oke, pameran umum. ya pameran umum itu dari tanggal 9 sampai 24 besok memang pembukaan. Eh, nanti ya udah sampai tanggal 24 Mei kita akan ada penutupan. Di penutupan kami juga akan ini sih rencana akan ada buat mini talk show gitu, mengundang teman-teman mengundang arsitek di Medan yang partneran juga berdua dan tidak bukan suami istri. Nah kita di situ pengen melihat konteks Medan tuh kayak apa ya, partneran tuh gimana gitu, karena memang babak belur juga banyak yang udah pecah, pisah gitu-gitu. Nah itu yang kami coba angkat juga ya. Jadi konteksnya nih kalau di yang talk show yang bersanding dan bertanding ini mungkin udah skalanya lebih nasional gitu ya, atau isunya lebih besar gitu. Nah kalau yang penutupan nanti kami ingin coba lihat dari sisi kalau konteksnya di Kota Medan itu di mana, dan mungkin ada tips gimana juga untuk bisa lebih berkembang dan lain-lain gitu. Sangat jarang ya talk show kan kadang-kadang bicaranya tentang desain gitu ya. Betul. Kalau kali ini kan memang bicaranya tentang jeroannya si studionya. Gitu. Ini tentang isi dapur nih, kita korek-korek. Dapur. Gitu. Nah, mengenai isi dapur ini belajar sama nah, mengenai ini juga sama kayak kan kalau kita tahu kayak misalkan mungkin orang lebih mengenal Abode dengan Mas Ari Indranya, terus kemudian arsitek tropis dengan Mas Rennya gitu dibanding Pak Bertonya. Nah kalau untuk di Simonuri Studio seperti apa nih Mas? Karena kayak tadi yang Mas Doni cerita juga kan, ternyata Mas Berto juga yang membackup nih biro. Kadang waktu ngobrol sama Mas Ren, pokoknya gue yang tampil, Berto bagian yang dalamannya lah, on the deal-nya tuh Berto semua gitu kalau kata Mas Ren. Nah, kalau di Simonuri Studio kayak gimana nih Mas? Pembagian kerjanya nih atau seperti apa? Kemana? Pembagian kerja kita nggak ada yang spesifik sebenarnya. Nah, cuma mungkin nggak tahu ya kalau orang luar melihat profilnya, siapa yang terlihat di luar, siapa yang terlihat di dalam. Tapi kalau di kami, mungkin ya secara media, mungkin saya Tony lebih jadi pembicara biasanya. Banyak kelihatan. Tapi kalau di klien, Simon itu lebih diketahui daripada saya. Jadi kita lebih belakang layar. Iya, jadi intinya itu klien itu akan jauh lebih tahu Simon daripada Doni sebenarnya. Jadi kami kantor benar-benar masih jalan walaupun WFH, kita tetap Zoom tiap hari. Seminggu 2 kali itu tetap Zoom untuk bahas-bahas kerjaan, lalu WA, apa kirim, tetap jalan, nggak ada. Ya, kami bersyukur sih masih ada yang owner yang masih percaya kami kan. Pada saat itu mereka malah santai di rumah, mau ngapain ya dia di rumah nggak ada kerjaan. Ya ada renovasi rumah, di rumah baru, benar di masih Medan banyak gitu, belanja tanah, beli rumah baru, beli kan. Malah kita emang ya ngapain ya? Selama COVID itu kami paling sering ke Bali, karena proyek di Bali. Kalau masa-masa sulit apa Don ya? Mungkin dulu sebelum COVID ada masa itulah, kadang-kadang ada proyek nggak menentu kan. Ada masa yang benar-benar susah itu. Kalau nggak salah pas Jokowi mau naik itu Don, aku masih ingat. Menjelang Pilpres tuh kadang-kadang masa ekonomi bisa agak menentu. Nah orang-orang pelaku bisnis juga kadang agak nahan gitu. Nah pas itulah Don, pas sebelum Jokowi naik itu agak gonjang-ganjing, kita agak sepi dikit. Itu aja sekali yang paling fatal. Habis itu udah lancar. Tapi sih banyak yang nggak bayar. Nah itu gawat juga. Ya di awal-awal juga berat sih buat kami ya. Maksudnya tahun pertama itu berat sekali sih. Itu bisa dibilang ya berat sekali lah gitu. Mungkin kita ngelihat teman-teman kami itu yang udah mulai bisa punya proyek di mana apa gitu ya, di Medan ya, dalam konteks Medan
Mm-mm. terutama teman-teman yang misalnya ngejar buat konsultan, buat proyek pemerintah apa gitu tuh udah mulai growing. Kita tuh sama sekali masih sulit gitu. Hmm, Oke. Nah, Mas, selama 22 tahun berkarya ini terlihat jelas nggak sih, Mas, atau ada perubahan desain nih dari desain awal hingga sampai sekarang gitu? Dari perkembangan desainnya sendiri nih dari Simon Studio, Mas. Hmm. Ya apa ya makin ya apa ya makin sebenarnya sih apa ya perubahan itu kita tuh semakin lebih percaya diri aja ya. Mhm. Uh, Sorry, aku jadi nggak dengar apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya? Kalau untuk perubahan desainnya nih, kalau misalnya Mas Doni lihat ke sama Mas Simon lihat ke belakang dari project awal sampai project sekarang, melihat perubahan desainnya seperti apa nih, Mas? Atau memang Oh, benar-benar mengikuti tren hingga tahun ini gitu, atau seperti apa? kalau kurasa dan ya kita tuh makin ke sini kita makin Oh, lebih hargai aspek tropicality-nya. Dulu kita nggak terlalu nah, terapin, nah kita sekarang baru terapin gitu. Arah matahari, oke. suasana lingkungan, iklim lingkungan sekitar, itu sangat kami perhatiin benar. Dulu kami pakai juga, coba kali ini benar-benar lebih spesifik gitu, sampai itu jadi utamanya. Jadi nggak cuma sekedar style lagi sekarang. Ya karena pengetahuan teknikal kita juga makin bertambah dan ya kan, ya, kita makin tahu bahan Iya. apa yang sanggup, dan juga plus minusnya setiap bahan gitu. Practicality-nya juga kadang nggak cuma sekedar heboh kan, tapi mesti tahu gimana cara ngerawatnya, masuk akal enggak. Oke, Pak. Oke, silakan Mas Doni, boleh dilanjutkan. oh ya ini layout untuk pameran. Jadi pameran kami itu berada di dalam mall. Kita sewa satu tenan yang kosong, gitu. Kira-kira ukurannya 4 kali 16 meter. Jadi kayak satu ruko gitu ya. Nah itu kami buat apa ya ada ruangannya tuh terbagi dua ya. Sisi yang gelap ini hitam itu sisi cerita tentang masa awal-awal gitu ya. Memang itu sengaja dibuat sempit, materialnya juga material yang raw gitu. Nanti tapi sih tadi diceritakan tentang apa ya tentang kantor lah ya seperti apa. Jadi, sisi yang biru itu adalah sisi yang karya-karyanya. Itu ada dua sisi memang sengaja dibuat. Jadi ketika di ruangan yang gelap ini sempit itu memang pengen menceritakan fase-fase awal yang kurang nyaman tadi ya. Nanti ada satu section di ujung gitu, itu ada section khusus project-project heritage kami ada di sana, walaupun mungkin nggak semua project heritage kami munculin, hanya ada 2. Dan beberapa yang lain sih ini kita maket, ada gambar, ada foto. Itu nanti akan terlihat lah di sini gitu. Mungkin itu sih tentang pameran ya, sejelas tentang pameran yang akan dibuat. Ya, nanti acara pembukaannya itu kebetulan kami dikasih atrium di depannya. Ya pembukaan nanti akan ada sedikit talk show lah, terus ada bukan talk show lah ya, lebih kayak presentasi lah mengenai pamerannya, terus ya acara pembukaan lah seperti biasa ya. Gitu mungkin kira-kira begitu sih. Nah, Mas Doni berarti kan tadi ada rangkaian untuk talk show, kemudian ada project, berarti masih ada kesempatan teman-teman untuk bergabung di kedua acara tersebut, Mas? Masih terbuka untuk pendaftaran talk show dan project? Untuk yang tour memang kuotanya sudah tinggal sedikit ya kayaknya, saya nggak tahu terakhir sih per hari ini nggak tahu, tinggal 10 harus kayaknya gitu. Iya, kayaknya banyak yang pengen tur rumah. Rumahnya Mbak Betty kayaknya. Ya mungkin, tapi yang tur memang kan karena terbatas juga ya. Betul. Batas dan ya jarang-jarang juga dibuat acara seperti itu kali.
Ya yang talk show saya belum ada, tapi masih ada. Nah, paling kemarin memang ada beberapa kampus yang sudah mulai keep tempat, tapi masih cukup banyak lah ininya slotnya. Oke, berarti masih untuk teman-teman juga masih terbuka ya Mas untuk untuk talk show ataupun project, mungkin secepatnya tinggal beberapa seat lagi. Tapi kalau untuk talk show untuk teman-teman juga masih bisa ada kesempatan untuk bergabung seperti itu. Oke. Nah, Mas Boni di sini juga ada yang tanya nih Mas. Sambil kita langsung masuk aja nih. Di sini juga ada yang bertanya dari Mas Arisman dari IOMA Arsitektur. Dia bertanya, dari pengalaman awal-awal memulai menerima proyek desain, apa ada rasa khawatir juga kalau saat pelaksanaan proyeknya ada kekurangan dalam desain kita? Atau ada kesalahan yang bisa ketemunya, atau ada kesalahan yang bisa ketemunya itu pada saat pelaksanaan? Dan seperti apa responnya di lapangan, Mas? Jadi, boleh. Kebetulan kan kami sama-sama sudah pernah kerja di luar juga, khususnya bekerja juga ya. Simon bekerja di Bali, ngerjain villa dan hotel gitu. Saya juga ada ngerjain beberapa proyek, sempat ke kontraktor juga, sempat jadi pengawas proyek juga gitu ya. Akhirnya memutuskan untuk ke konsultan. Dirasa itu kayaknya yang paling cocok lah ya. Nah, ilmu-ilmu di lapangan itu yang tadi di kontraktor, yang tadi di pengawasan, itu malah ilmu yang sangat terpakai gitu ketika kami mau membuka konsultan ini gitu, ketika kami mendesain juga, sehingga hal-hal teknis itu sudah bisa kami bayangkan apa kesulitannya dan bagaimana gitu. Sambil tetap berproses juga ya. Artinya ya nggak ketakutan juga sih untuk coba bereksperimen atau apa gitu. Itu sebenarnya bekalnya dari gara-gara ikut ke situ gitu. Itu yang sangat membantu kami itu untuk lebih percaya diri lah ya. Nggak juga sih kayak project mungkin skala yang sangat besar kita nggak bisa, terus kayak rumah sakit gitu kami nggak punya keahlian di situ. Mungkin kalaupun ada pun nanti diajak kolaborasi ya mungkin. Kita sekarang master plan sudah bisa Don ya, master plan perumahan. Master plan ya, kita ada buat beberapa master plan kami ada buat sih. Saya kan ekoturism pernah kita ada buat perumahan master plan berapa puluh hektar gitu. Terus ada satu kemarin kita ada buat perumahan di sini Royal Botanica, kebetulan dapat greenship juga. Ya gitu-gitu sih, tapi kayaknya sih kita lebih tertarik dengan hal yang hospitality gitu ya, atau lebih fokus lagi ke yang bangunan-bangunan heritage, nah gitu-gitu tuh jadi lama-lama memang agak mengkerucut ya ke sana. Komersial juga banyak sih sebenarnya, komersial kayak kita ada buat kayak mini mall gitu ada sebenarnya, tapi kita showroomnya kita banyak yang project-project yang nggak berani di share atau belum kami share dulu karena belum launching dan belum bisa diobrolin gitu kan. Banyak ya project-project yang kayak gitu tuh. Ada juga project yang sudah jadi kami nggak boleh foto atau nggak boleh publikasi gitu banyak sih. Justru malah pas di lapangan baru terlihat semua ya yang harus dikerjakan atau yang perlu didesain kembali gitu ya Mas ya. Iya, banyak sekali yang harus disesuaikan kembali di situ. Ya karena pekerjaan restorasi kan, bahkan restorasi kembali ke awal atau penambahan sesuai lapangan gitu. Nggak bisa ada gambar yang akurat untuk semua lokasi. Berbeda lokasi berbeda penerapannya. Jadi gambaran jadi gambaran sketsa umum aja gitu. Nanti jadi akan begini gitu. Nah, menyampaikan itu ke owner itu yang berat, susah. Apalagi kan biaya jadi membengkak kan. Mm-hmm. Biasanya kan itu yang jadi concern. Kalau bagian
dealing dengan klien ya atau dengan owner nih, biasanya siapa yang jago negosiasinya nih, Mas Doni atau Mas Simon? Iya. Atau siapa nih nyerah ini siapa nih Mas? Sama-sama sih kita. Kan pas saat Bareng-bareng. dealing awal tuh selalu berdua kami kan, pas awal itu. Oke. Jadi benar-benar selalu diputusin secara berdua terus ya Mas Simon ya? Ya, Jadi kalau dealing nggak berdua bisa tuh ini ya Mon ya. Kalau satu nggak bisa, orang kan nggak bisa menghipnotis berdua gitu. Kalau iya satu- betul. Eh, Daya pukulnya lebih kuat ya berdua kayaknya. Lebih pede juga kami berdua. Memang dari awal gitu sih, dan kami biarkan begitu juga. Oke. Awal berdua, akhirnya berdua kita selesaikan. Oh, oke. Nah, di sini nih sudah ada pertanyaan juga nih. Kita masuk ke pertanyaan lagi ya Mas Simon, Mas Doni. Di sini ada pertanyaan dari Pak Yosef dari Biro Arsitek Prasada Jaya. Dia bertanya bagaimana cara bikin langgeng dalam berkarya bersama. Karena pengalaman beliau beberapa kali mengalami goncangan ketika melakukan kerjasama dengan sesama arsitek, baik dalam desain sampai hasil akhir atau pembagian nilainya. Nah, silakan nih Mas. Kira-kira seperti apa nih Mas? tips pertama Cara bikin adalah langgeng ya? tips pertama itu jangan pernah berantem karena duit. Ah, itu yang penting kayaknya ya. Iya, Itu mesti dikompromikan dari awal lah. Dari awal tuh gimana bagian mesti sangat jelas gitu. Mhm. Jadi nggak ke ujungnya tuh nggak ada lagi masalah uang atau masalah pembagian yang mungkin dinilai nggak setara gitu kan. Mesti ngomong dari awal langsung. Nah mesti saling percaya juga. Jadi semua pihak mesti saling percaya baru bisa langgeng gitu. Ini memang sangat personal sih ya. Nggak semua orang bisa punya tingkat keterimaan yang sama gitu. Nah ini cocok-cocokan memang namanya berpartner itu. Dan desain pun juga seperti itu ya Mas. Dalam Iya, kami mengerjakan desain juga tetap sama. Iya, kami kan membagi-bagi tugas ya. Karena project ini Doni handle, project ini aku handle gitu. Tapi di awal selalu dibahas bersama dulu siapa yang handle apa gitu. Kayak musik pop bener ya, habis sama semua sekarang kan, gak ada yang terlalu mencolok lagi sekarang. iya. Dan Betul. sekarang orang makin individual ya. Susah kita, ya contohnya di musik ya, band itu kan susah. Semakin individual, semakin ego gitu, semakin susah untuk bekerja sama gitu. Susah untuk menerima pendapat orang lain, dan merasa bukan susah sebenarnya, mungkin nggak mau konflik gitu ya, nggak mau repot gitu. Dan menurut kami itu kalau yang membuat kaya dari karya arsitektur itu adalah kolaborasi sebenarnya. Jadi dengan ada kolaborasi itu akan banyak insight dari sisi yang berbeda. Nah, kalau misalnya AI tadi itu kan tidak punya itu sebenarnya. Sisi kolaborasi itu kan sangat manusiawi sebenarnya ya. Jadi ketika ada di situlah letak menariknya ya. Ketika ada kolaborasi, ada tarik menarik, ada persinggungan gitu, itu malah buat kalau bisa menghasilkan sesuatu biasanya kan, dan memang bagus, itu bisa pasti bagus gitu ya. Bisa saya tambahkan sedikit ya. Nah, soal Silakan, yang AI ini sama halnya dengan profesi dokter dan pengacara. Kan kita bisa dengan gampang tak ChatGPT mesti ngapain nih, penyakit ini gimana obatinya, kan? Pengacara juga sama, masalah hukum bisa kita diskusi dengan ChatGPT. Tapi nanti ujungnya ada soal tanggung jawab gitu. Siapa yang bisa kasih tanggung jawab soal pengobatan yang kita pilih dari ChatGPT? Mesti ada orangnya kan, mesti ada dokternya. Benar. Sama pengacara juga sama, ngasih hukum begini, siapa yang ngasih ini, siapa tanggung jawab kesannya salah gitu. Nah, arsitek juga sama dong. Kan di arsitek itu betul mesti ada STRA segala macam izin itu kan, legalitas. Dan begitu arsitek yang menyarankan ada tanggung jawab gitu soal hasil desain. Masih diperlukan sih. Mungkin hanya soal varian yang bisa dari AI. Mungkin golongan tertentu dia mungkin nggak butuh advice terlalu detail gitu kan. Dia cukup dengan AI bisa. Tapi kalau untuk bangun rumah, gedung, kantor, showroom itu nggak mungkin pakai AI gitu. Masih ada orang yang tanggung jawab soal itu. Betul. Tanggung jawab itu masih belum bisa diwakilkan gitu. Masih butuh orang tertentu yang memang berkompeten dan punya pengalaman di bidang itu. Betul. Oke. Wah, terima kasih Mas Simon dan Mas Doni. Jawabannya semoga cukup menjawab Mas Yoga.
Dan pertanyaan berikutnya dari Mas Fuad Fatu. Mas Fuad Fatur Rahman, dia bertanya, banyak biro yang pecah di tengah jalan karena ketidakcocokan visi jangka panjang. Nah nih, apa fondasi utama yang Pak Simon dan Pak Doni pegang agar kemitraan ini tetap solid selama bertahun-tahun? Dan kemudian, nah itu dulu satu dulu. Kayak cukup banyak nih pertanyaan dari Mas Fuad. Panjang ya. Jadi kalau ini ya, ya makanya tadi kan balik ya, sebenarnya saya pikir tidak ada format yang paling pas untuk dua individu yang bersatu dalam satu kantor untuk menjalankan itu. Formatnya yang mana yang paling pas? Kalau kata Mas Bejo gitu dari Abodai, dia bilang ya partneran itu seperti menikah tapi di depan notaris gitu. Kadang-kadang kita kan pengen cepat, instan gitu kan, banyak owner begitu kan, cepat, instan, mau ini, mau itu ya. Cepat itu mungkin bisa dilakukan, tapi kan dia belum tentu dia bisa bertahan lama ya. Kadang-kadang kita juga untuk proyek, misalnya komersial gitu, nanya juga mereka tuh kalau komersialnya ya sekarang gampang ini ya, hit and run gitu kan. Kadang mungkin udah berapa tahun lagi ganti model, ganti desain, ya udah bisa pakai barang-barang yang sifatnya kayak sementara gitu. Tapi kan kalau misalnya proyeknya rumah ya kita tidak sarankan untuk menggunakan material-material yang terlalu gampang berubah atau terlalu gampang ikutin tren. Tapi itu dia juga bisa hilang. Karena renov rumah tuh males kan, orang renov rumah tuh mungkin 10 tahun sekali gitu, belum tentu juga. Nggak ada sesuatu yang benar-benar dirasain feel-nya itunya nggak dapet sih. Tetap berarti proses kreatif maksudnya dari diri kita sendiri tetap dibutuhin ya Mas, walaupun hanya sekedar membantu mungkin ya, tetap semuanya dari kita. Ya. Kami ada kebetulan ada satu proyek yang cukup unik juga karena sudah menggunakan parametrik dan ketika ide awalnya digunakan juga AI gitu. Tapi mungkin prompt-nya harusnya lebih detail untuk ininya. Tapi cuma untuk mencari ide awal aja, gitu. Tapi itu pun juga mungkin bisa gini sih sebenarnya. Idenya itu sudah ada di kepala gitu kan. Teman kadang-kadang ide itu tidak bisa langsung diwujudkan. Kadang-kadang ada keterbatasan imajinasi. Software kita ya. Keterbatasan software, keterbatasan kita untuk menyampaikan dari sketsa menuju ke gambar dengan SketchUp lah atau apa gitu, itu tuh ada batasan gitu ya. Jadi ketika delivery-nya itu nggak nyampe, ternyata nggak bukan seperti itu sih maksudnya gitu. Nah dengan AI itu kita bisa lebih gampang gitu untuk menyampaikan idenya. Nah dari situ ya mungkin AI-nya masih kayak gitu ya. Kita nggak tahu, AI kan terus belajar kan. Dia pasti akan makin lama makin advance gitu, makin bisa. Kita nggak tahu juga akan seperti apa. Tapi seperti yang kata Simon tadi, yang nggak bisa tergantikan itu adalah tanggung jawabnya gitu. Dari itu untuk dibuat nanti itu yang kayak mana itu sih. Oke, Pak. Terima kasih Mas Doni. Dan semoga cukup menjawab Mas Fuad Fatu. Kita juga kehadiran. Di sini sudah ada Mbak Sunti Sunowo yang akan nanti menjadi moderator di acara 2+2 bersanding dan bertanding ya. Halo, selamat sore Mbak Sunti. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, lihat. Yang jelas perjalanan mereka 22 tahun itu tuh memang saya rasa nggak semuanya bisa melalui ya berdua begitu. Jadi memang itu yang pengen diulik lebih dalam, jadi pengen tahu juga hasil-hasil pemikiran mereka, karena ternyata mereka nggak cuma soal berkarya sama karyanya doang, tapi juga masih punya kepedulian buat mikirin ide-ide baru atau kontribusi ide untuk untuk sekitarnya begitu. Jadinya
buku ini tuh mestinya sih seharusnya bisa jadi referensi buat banyak orang nantinya untuk membakar semangat mereka, entah mereka berpartner ataupun sendirian. Setiap itu tuh menemukan caranya sendiri untuk menjalankan dinamika di antara mereka, menemukan cara dan selahnya sendiri-sendiri. Sudah lama sih kita sebenarnya di belakang layar itu gelenak-gelenik gitu bahas. Oh ternyata banyak ya teman-teman yang harus terpaksa berpisah begitu. Sebenarnya bukan masalah ada konflik atau apa, tapi kadang-kadang dua orang itu kan bertumbuh berbeda begitu. Tiba-tiba jalan bertumbuhnya itu berbeda. Nah ini kebetulan ketiga ini masih alhamdulillah masih berjalan bersama dan bisa menemukan sinergi gitu. Nah itu yang perlu kita bahas sebenarnya. Kenapa lalu mereka menemukan konsensus di antara satu dengan yang lainnya itu seperti apa begitu, di antara konflik-konflik mereka bagaimana menyelesaikannya dan sebagainya. Gitu. Wah, menarik. Terima kasih Mbak Sunti. Baik, dan di sini masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak James, dari James The Architect. Halo Pak Simon dan Pak Doni, boleh share sedikit tips dan saran kapan saatnya berhenti kontraktor build dan menjadi full time consultant atau desain? Nah, silakan. Kami memang tidak pernah mencoba, sudah pernah mencoba tapi kayaknya nggak cocok gitu ya. Untuk menjadi kontraktor gitu ya, atau design and build lah kita bilang. Ini sebenarnya berkaitan dengan passion aja sih. Jadi ketika kalau kita design and build pasti salah satunya akan terkorbankan. Oke, baik. Terima kasih Mas Doni. Mungkin dari Mas Timon ada tambahan Mas? Ya itu ada beberapa teman kami juga yang seangkatan aku dulu kan. Beberapa teman aja jadi kontraktor, para basic arsitek kan. Yaitu, karena mungkin di suatu titik, dia merasa lebih nyaman ke lapangan gitu. Membahas pekerjaan, kualitas, mengecek, QC. Akhirnya mau dia akan lari ke kontraktor akhirnya. Ya seperti Tony bilang, sisi arsiteknya akan terkorbankan. Mungkin akhirnya dia akan collab dengan arsitek teman-teman lainnya gitu. Itu tergantung pribadi masing-masing. Apa dia suka di meja gambar, menggambar, mensketsa, mencari ide, menuang ide baru, menggali ide baru, atau dia suka ke lapangan gitu. Gak bisa dua-duanya perfect pasti sih. Kalau dia perfect di satu bidang, pasti yang lain terkorbankan sedikit atau berkurang. Yang bisa dua-dua perfect tuh gak kebayang ke orang seperti apa tuh. Bisa idealis tapi bisa praktikal juga, bisa profit juga, itu yang hebat. Susah. Gak akan ada kuasa dunia gitu ya. Ya mungkin ada. Mungkin ada, kita belum ketemu mungkin. Ya, itu arsitek zaman dulu mungkin tuh ya. Master builder, semua dikerjain. Master builder juga tidak membangun, dia lebih kayak ini kan, mendesain dari A sampai Z tuh. Iya betul. Itu mendesain juga tuh. Mending gitu ya, mending desainnya kalau memang senang mendesain, didesain lebih dalam aja gitu, sampai pegangan pintu, sampai mungkin sampai ke sampai ke bahkan sampai toilet didesain, sampai bukan toiletnya, klosetnya didesain gitu misalnya, wastafelnya didesain, sampai hal-hal kecil, sampai kerannya didesain. Mending energinya dibawa ke sana kalau memang dia senang dengan desain. Dengan detail ya. Lebih detail gitu, lebih dalam. Oke, baik. Semoga cukup menjawab Pak James. Dan mungkin kalau dari Mas Doni udah terasa nih, kita udah hampir 2 jam kita ngobrol nih Mas Doni, Mas Dimas. Iya, betul juga. Dan beberapa pertanyaan nih, sedikit pertanyaan terakhir. Setelah melihat 22 tahun ini, apa yang masih ingin membuat Mas Simon dan Mas Doni ingin terus tetap berkarya, Mas? Butuh duit sih. Paling benernya itu. Karena mungkin ada yang mau disalurkan atau ada yang belum tersalurkan gitu dari desain. Pertama itu ya, cuan.
Ya, butuh hidup soalnya. Motif ekonomi itu kan dorongan paling kuat sebenarnya. Kita tuh survival mode itu adalah dorongan paling kuat sebenarnya. Itu udah ini. Kalau ditanya sih kita pengennya mancing aja sih, mending mancing gitu ya, atau duduk-duduk di pinggir pantai, ngopi-ngopi apa gitu. Oke, Terus baik. dari itu kan Dan- bisa mendesain sesuatu dan mewujudkan jadi sesuai yang kita mau kan itu sebenarnya hal yang bikin kita happy sebenarnya kan Don. Dan kita mensketsa, membuat satu konsep ide itu terwujud gitu, itu mah happy. Biarpun bukan kita tinggal gitu kan, kita lihat hasilnya sesuai harapan kita senang gitu. Itu satu yang bikin kita pengen lanjut terus di bidang ini sebenarnya. Oke, wah, oke. Di Terima kasih luar banget ya, Bang. di luar masalah uang juga terutama lah. Iya. Mesti cukup dulu uangnya kan. Oke, terima kasih Mas Simon. Mungkin untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan, silakan jika masih ada yang mau ditanyakan kepada Mas Simon dan juga Mas Doni, boleh silakan mengaktifkan audionya dan boleh langsung bertanya. Silakan. Baik. Oke, mungkin jika sudah dirasa cukup dan sekali lagi Mbak Sunti, terima kasih sudah ikut hadir, sudah ditodong. Terima kasih juga. Sampai jumpa di Medan. Sampai jumpa di Medan. Dan juga Mas Doni dan Mas Simon, sekali lagi terima kasih, sukses untuk acaranya karena pembukaan udah besok ya Mas ya. Ya. Ya, Semoga lancar, semoga ramai. ini lagi Betul. deg-degan. Itu kayak Dan- ini kayak As ID gitu yang kita belum selesai gitu lagi masih Iya. makul-makul. Ya ini aja udah. Masih ngejar-ngejar Masih pasang-pasang. kejar-kejar. Oke, berarti ditunggu untuk kehadiran teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang di Medan, untuk Ya. hadir di acara 2+2 karena tidak hanya ada pameran tapi ada talk show dan juga ada proyektor juga, dan juga nggak main-main, kumnya juga tinggi ya Mas ya. Sedikit punya informasi, kumnya nanti teman-teman juga akan mendapat nilai kum untuk teman-teman khususnya untuk anggota IAI, bisa mendapatkan nilai kum di acara 2+2 nanti ya Mas ya. Iya, besar sekali. Oke. Nggak tahu kenapa gitu kok besar ya. Ayo daftar besar kumnya Ayo, kapan lagi kan. silakan. Nah, Betul. Oke, dan di sini juga seperti yang tadi sempat disampaikan di awal, karena teman-teman di sini yang hadir, kita akan memberikan ada 2 free tiket untuk teman-teman mahasiswa dan 2 free tiket untuk teman-teman arsitek. Nah, ini berhubung teman-teman mahasiswa di sini tidak ada yang bertanya, jadi kita kasih 2 free tiket ke teman-teman profesional ya Mas Doni ya, Mas Simon ya. Dan di sini sudah terpilih yang akan mendapatkan 2 free tiket untuk acara talk show-nya nanti. Di sini ada Pak Fuad Fatu, selamat Pak Fuad. Kemudian yang satu lagi yang akan mendapatkan free tiket yaitu ada Pak Arisman Tamrin dari IOMA Arsitek, selamat. Jadi ada 2 orang yang akan mendapatkan free tiket untuk acara talk show Simon Doni Studio nanti, yaitu yang bersanding dan juga yang bersanding dan bertanding ya. Oke, seperti itu. Dan untuk menutup, sekali lagi terima kasih untuk Mas Doni dan juga Mas Simon dan juga Mbak Sunti yang sudah hadir. Dan acara kita akan kita edit dan kita tampilkan kembali di YouTube channelnya Katalog Pro. Jadi untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan seperti biasa, untuk di bagian sesi closing saya minta kesediaan Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk mengaktifkan audio dan videonya. Kita sama-sama sebutkan slogannya Katalog Pro, yaitu GoPro with Katalog Pro. Oke, baik. Silakan. Wah, terima kasih, di sini juga sudah ada Pak Suhardi Hartono yang sudah hadir. Terima kasih Pak Suhardi. Ya, terima kasih Pak Arisman, Pak Irfan. Baik, kita sama-sama sebutkan slogannya Katalog Pro, yaitu GoPro with Katalog Pro. Oke, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. GoPro with Katalog Pro. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih waktunya Mas Simon dan juga Mas Ya. Doni. Masih Semoga Sama-sama, sukses makasih acaranya juga. besok.
Terima kasih dan sukses juga. Terima kasih Mbak Sunti sudah bersedia hadir dan mampir di acara Protos. Dan untuk rekan-rekan terima kasih sudah hadir dalam acara Protos bersama Simondoni Studio. Nantikan terus acara kantor lainnya, kita ada Product of the Week dan juga ada Protos di setiap hari Jumat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.